Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Manajemen Keuangan. Kami akan mempresentasikan studi kasus dalam penugasan mata kuliah Manajemen Keuangan. Namun sebelum itu, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Yesiva Gabriel Tobing dengan NIM J0414241102. Rekan saya Tommy Mulyono Putra dengan NIM J0414241044. Saya Ulia Safa Sumaya dengan NIM J0414241217. Saya Auliana Zofauzia dengan NIM J0414241167. Saya Wahyu Arfamanan dengan NIM J0414241303. selanjutnya saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan. Lanjut aja untuk ke case yang pertama, itu Helion Logistic Group adalah perusahaan logistik di Rotterdam yang menghadapi tuntutan klien akan pelacakan pengiriman yang lebih cepat, transparan, dan juga minim kecurangan. Sistem pelacakan yang saat ini digunakan masih bergantung pada input manual, sehingga sering untuk menimbulkan keterlambatan, data tidak konsisten, dan juga sengketa yang menyebabkan kerugian sekitar 2,4 juta euro per tahunnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Helion mempertimbangkan penerapan sistem berbasis blockchain yang bernama Heliotrix, yang memungkinkan pencatatan data pengiriman secara desentralisasi dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. Kemudian, meskipun Heliotrix itu berpotensi mengurangi kecurangan dan meningkatkan akurasi data, namun investasi awal yang dibutuhkan itu cukup besar, yaitu 7,5 juta euro untuk infrastruktur, integrasi sistem, dan juga pelatihan karyawan. Sistem ini diperkirakan dapat menghasilkan penghematan sekitar 3 juta euro per tahunnya. Namun terdapat resiko berupa gangguan operasional, resistensi pengguna, ketidakpastian perkembangan teknologi, serta tekanan persaingan karena kompetitor mulai mengadopsi teknologi serupa. Dewan Direksi kini harus memutuskan apakah akan segera mengimplementasikan Heliotrix atau menundanya. Lanjut untuk pertanyaan yang pertama, yaitu faktor keuangan apa saja yang harus dievaluasi oleh Helion ketika memutuskan apakah akan berinvestasi sebesar 7,5 euro dalam sistem blockchain Heliotrix. Faktor-faktornya itu yang pertama adalah besarnya investasi awal atau capital expenditure, yang dimana faktor pertama ini harus dianalisis untuk bisa memastikan kemampuan dari perusahaannya ini dalam mendanai infrastruktur, kemudian integrasi sistem, dan juga pelatihan karyawan. Kemudian yang kedua adalah analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Nah, yang kedua ini dilakukannya analisis ini itu dengan membandingkan antara total biaya investasi terhadap potensi penghematan sekitar 3 juta euro per tahunnya, termasuk pengurangan dari kecurangan, kesalahan data, dan juga sengketa pengiriman. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga itu adalah Helion perlu untuk menilai kelayakan investasi melalui analisis capital budgeting, yang dimana seperti NPV, IRR, dan juga payback. Hal ini digunakan untuk bisa mengetahui apakah proyek ini tuh bisa memberikan nilai tambah, dan juga bisa mengetahui berapa lama modalnya akan kembali gitu. Kemudian yang keempat itu adalah perusahaan harus mempertimbangkan biaya operasional dan juga pemeliharaan jangka panjangnya dari sistem blockchain itu agar bisa dapat bisa melakukan penghematan yang dilakukan itu bisa terus berlanjut gitu dari waktu ke waktu. Nah, kemudian yang terakhir adalah risiko finansial dan juga opportunity cost. Nah, yang terakhir ini perlu diperhitungkan, termasuk risiko kegagalan implementasi dan juga resistensi penggunaan, serta peluang alternatif jika dananya yang digunakan itu untuk investasi lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan nomor 2, yaitu gimana sih pengaruh dari penghematan euro 3 juta tiap tahunnya terhadap kinerja keuangan jangka panjang dari Helion serta keputusan investasi akhirnya. Nah, investasi awal Helion itu kan sebesar 7,5 juta.
Dan kalau misalnya mereka melakukan penghematan sebesar 3 juta setiap tahunnya, itu pasti bakalan mengembalikan investasi awalnya itu dalam waktu sekitar 2 hingga 3 tahun. Dalam manajemen keuangan itu payback period ya, yang menandakan risiko investasinya itu lebih rendah ya, dan dana perusahaan tidak terlalu lama terkunci. Proyek juga lebih fleksibel terhadap ketidakpastian ekonomi dan teknologi. Lalu berikutnya pengaruh dari penghematan ini juga dapat memberikan efisiensi biaya operasional yang berkelanjutan, di mana penghematan ini bukan berasal dari satu sumber aja, tapi dari beberapa efisiensi operasional utama. Antara lain tuh kayak penurunan kasus fraud, kayak dokumen logistik itu, dikuranginya kesalahan pencatatan data, terus juga pengurangan biaya penyelesaian sengketa dengan klien dan mitra, penghematan waktu dan tenaga kerja akibat otomatisasi pencatatan data. Itu juga karena blockchain sifatnya immutable dan transparan, ya. Biaya-biaya ini dapat ditekan secara berkelanjutan, jadi bukan hanya sementara. Selanjutnya itu ada peningkatan arus kas bersih. Jadi dari penghematan ini, efisiensi biaya secara langsung itu berdampak pada arus kas bersih perusahaan. Dana yang sebelumnya habis buat koreksi kesalahan data, klaim sengketa, kini dialokasikan ke investasi lain, pengembangan layanan. Jadi lebih stabil, juga meningkatkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang merupakan indikator kesehatan keuangan perusahaan. Terus juga memberikan dampak positif terhadap profitabilitas jangka panjang, di mana penghematan biaya itu bakalan meningkatkan margin laba, memperbaiki rasio keuangan, dan juga meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Selain itu, keandalan sistem dan kepercayaan klien meningkat dapat mendorong pendapatan tidak langsung, kayak retensi pelanggan, kontrak jangka panjang, akuisisi klien baru. Dengan demikian, penghematan 3 juta ini tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya, tapi juga menjadi faktor penentu dalam keputusan akhir investasi dari Heliotrek. Baik, pertanyaan selanjutnya, dalam hal apa saja persaingan dari Transnova Freak dan Logiebridge Europe dapat mempengaruhi alasan atau justifikasi Helion untuk mengadopsi teknologi blockchain? Yang pertama itu adalah karena kompetitor telah mengadopsi blockchain. Jadi ketika rival utama seperti Transnova Freak dan Logiebridge Europe sudah mulai menguji teknologi ini, maka persaingan ini memaksa Helion untuk bertindak cepat agar tidak tertinggal secara teknologi dalam industri logistik yang semakin kompetitif. Yang kedua, resiko kehilangan pelanggan. Pelanggan saat ini menuntut transparansi dan pelacakan yang lebih cepat. Jika kompetitor dapat menawarkan transparansi yang lebih baik melalui blockchain, pelanggan Helion kemungkinan besar akan beralih ke rival tersebut. Yang ketiga, blockchain sebagai keunggulan kompetitif. Dengan mengadopsi Heliotrek, Helion dapat memposisikan dirinya setara atau bahkan lebih unggul dari pesaing-pesaingnya. Teknologi ini memberikan nilai tambah berupa visibilitas barang secara real time yang menjadi faktor penentu bagi klien dalam memilih mitra logistik. Yang terakhir, investasi strategis bukan hanya sekedar teknologi. Keputusan ini bukan hanya soal mempengaruhi sistem teknologi, melainkan langkah strategis untuk mempertahankan pangsa pasar. Jika Helion menunda implementasi, mereka menghadapi resiko kehilangan posisi pasar secara permanen karena pasar akan lebih mempercayai perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi pelacakan yang paling unggul. Baik, pertanyaan selanjutnya, resiko apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh Helion terkait gangguan alur kerja, perkembangan teknologi, serta penerapan blockchain oleh karyawan dan mitra eksternal? Yang pertama, itu ada workflow disruption atau gangguan alur kerja. Perpindahan dari basis data terpusat ke sistem desentralisasi beresiko mengganggu proses operasional yang sudah ada sebelumnya. Perubahan ini memerlukan manajemen perubahan yang signifikan untuk memastikan transisi tidak menghambat pengiriman yang sedang berjalan.
Yang kedua ada resistant to change, resistensi terhadap perubahan. Gak semua karyawan atau mitra eksternal seperti operator gudang atau kurir dapat langsung menerima teknologi baru. Ketidaknyamanan dan kurangnya pemahaman tentang cara kerja blockchain dapat memicu penolakan yang menghambat efektivitas sistem Heliotrack. Yang ketiga ada teknologi evolution atau evolusi teknologi. Platform blockchain berkembang sangat cepat sehingga ada ketidakpastian mengenai biaya upgrade di masa depan. Helion harus mempertimbangkan resiko bahwa teknologi yang mereka investasikan saat ini mungkin memerlukan adaptasi mahal agar tetap relevan dalam beberapa tahun ke depan. Yang terakhir, integrasi teknis dan biaya adaptasi. Helion perlu mengintegrasikan sistem baru ini dengan infrastruktur yang sudah ada melalui API yang merupakan proses teknis yang kompleks. Selain investasi awal yang besar, terdapat resiko pembekakan biaya dalam hal pelatihan karyawan di seluruh departemen dan pemeliharaan server agar sistem tetap sinkron. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah studi kasus yang kedua. Nah, di sini ada salah satu platform dompet digital atau bisa disebut juga e-wallet yang dinamakan NovaPay. Nah, NovaPay ini berkembang pesat dan telah memperoleh banyak pengguna di kalangan profesional muda. Nah, platform ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan saldo, mentransfer dana, dan juga membayar tagihan, serta memperoleh cashback dari pembelian yang dilakukan. Daniel, yaitu salah satu pengguna aplikasi ini, yaitu NovaPay, yang selama hampir 1 tahun. Nah, baru-baru ini meningkatkan akunnya yang tadinya itu NovaPay biasa menjadi NovaPay Plus, yaitu layanan premium yang menawarkan cashback lebih tinggi dan juga mempunyai fitur akses kredit yang jangka pendeknya itu langsung melalui aplikasi. Dari laporan internal Orbitum menunjukkan bahwa pengguna NovaPay cenderung membelanjakan 18% lebih banyak dibandingkan dengan non-pengguna karena faktor kemudahan dan juga sistem reward yang bersifat gamifikasi. Nah, Daniel itu menyadari bahwa pengeluaran bulanannya itu meningkat sejak ia mengganti sebagian besar transaksi tunai dan juga kartu kredit ke e-wallet, khususnya untuk layanan pesan antar. Nah, saat ini NovaPay itu berencana untuk meluncurkan fitur baru yang bernama Auto Invest, yang secara otomatis mengalokasikan saldo e-wallet yang tidak terpakai ke instrumen pasar uang yang berisiko rendah. Sebelum mengaktifkannya, Daniel ini ingin dulu tahu bagaimana dan juga memahami bagaimana fitur ini akan mempengaruhi likuiditas, terus kebiasaan belanja dan perencanaan keuangan secara keseluruhan. Di sisi lain, dari tim strategi keuangan Orbitum juga mereka mengevaluasi apakah fitur Auto Invest ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan membantu menstabilkan saldo dana untuk pengelolaan kas yang lebih baik. Baik, langsung saja kepada pertanyaan yang pertama dari studi kasus yang kedua. Nah, di sini bagaimana kemudahan penggunaan dan struktur reward NovaPay dapat mempengaruhi perilaku pengeluaran Daniel dari perspektif manajemen keuangan. Nah, di sini itu dari perspektif manajemen keuangan akan ada frekuensi dan jumlah total transaksinya itu akan meningkat. Nah, ini tuh dikarenakan kemudahan pembayaran tanpa uang tunai dan juga tanpa proses panjang yang membuat Daniel ini lebih sering bertransaksi, terutama untuk kebutuhan non-primer seperti pesan makanan ataupun belanja. Nah, karena transaksinya ini melalui pembayaran digital sehingga tidak terkontrol untuk pengeluaran si Daniel ini. Kemudian yang kedua, akan menurunkan kontrol psikologis terhadap pengeluaran, yang dimana karena pembayaran ini melalui e-wallet yang membuat pengeluaran itu terasa tidak nyata dibandingkan pembayaran secara tunai. Nah, sehingga Daniel ini cenderung kurang sadar terhadap pengeluaran yang ia keluarkan. Kemudian yang ketiga ada dorongan konsumsi akibat sistem cashback dan juga gamifikasi. Nah, karena adanya cashback, poin ataupun reward lainnya ini menciptakan
insentif untuk berbelanja lebih banyak agar memperoleh keuntungan. Kemudian hal ini juga yang akan menjadikan risiko pembengkakan pengeluaran bulanan karena adanya sistem reward dan juga pembayarannya itu secara digital yang terlihat menguntungkan karena mendapatkan cashback. Justru hal ini tuh akan berpotensi untuk mengeluarkan uang lebih banyak, lebih besar dibandingkan saat menggunakan uang tunai ataupun kartu debit. Oke, selanjutnya di sini ada risiko likuiditas apa saja yang berpotensi dihadapi Daniel sebelum aktifkan fitur auto invest pada saldo e-wallet miliknya. Jadi yang pertama di sini ada dana tidak sepenuhnya liquid. Maksudnya apa? Maksudnya adalah keuangan yang dimasukkan ke fitur auto invest tidak bisa langsung dipakai kapan saja. Seperti saldo e-wallet biasa, walaupun auto invest ditempatkan di instrumen berisiko rendah, misalnya pasar uang, tetap ada waktu pencairannya, jadi tidak bisa langsung dipakai untuk bayar makanan, transportasi atau tagihan dan lain-lain. Dan ini perlu proses penarikan terlebih dahulu. Artinya apa? Uang tersebut kurang fleksibel dibanding saldo e-wallet biasa. Lalu yang kedua, risiko kebutuhan dana mendadak. Nah, ini berkaitan dengan kondisi darurat atau kebutuhan tidak terduga seperti biaya kesehatan, servis kendaraan, kebutuhan keluarga mendesak, dan lain-lain. Kalau sebagian saldo Daniel sudah otomatis diinvestasikan, maka dana darurat tidak langsung tersedia. Daniel bisa terpaksa berhutang atau menarik investasi lebih awal. Jadi resikonya adalah tidak siap secara keuangan saat kondisi darurat. Yang ketiga, potensi kesalahan perencanaan keuangan. Auto invest bekerja secara otomatis sehingga Daniel bisa tidak sadar tinggal berapa sisa saldo liquidnya. Lalu merasa uangnya masih ada, padahal sudah teralokasi ke investasi. Jika tidak diimbangi dengan anggaran bulanan yang jelas, pengawasan saldo, maka bisa terjadi salah hitung kemampuan belanja, pengeluaran jadi lebih besar dari yang seharusnya. Yang keempat, pentingnya dana darurat. Nah, poin ini menekankan bahwa sebelum mengaktifkan auto invest, Daniel sebaiknya menyisakan saldo e-wallet atau tabungan yang mudah diakses, memiliki dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran. Nah, dana darurat ini harus mudah dicairkan, tidak terpengaruh sistem investasi otomatis. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kebutuhan mendesak tetap aman tanpa mengganggu investasi. Lalu pertanyaan selanjutnya, dari sudut pandang Orbitum Financial Technologies, bagaimana fitur auto invest dapat berkontribusi terhadap peningkatan loyalitas pelanggan atau customer retention dan perbaikan pengelolaan kas perusahaan, treasury management. Yang pertama itu ada meningkatkan customer retention. Maksudnya apa? Yang pertama meningkatkan customer retention. Maksudnya apa? Dengan fitur auto invest, pengguna jadi lebih betah dan loyal menggunakan NovaPay. Alasannya apa? Saldo mereka nyangkut di sistem NovaPay. Yang kedua, ada manfaat tambahan, investasi otomatis. Yang ketiga, pengguna jadi malas pindah ke aplikasi lain. Nah, artinya apa sih? Pelanggan lebih lama bertahan di NovaPay atau lebih lama bertahan menggunakan NovaPay. Lalu yang kedua, poin kedua, menstabilkan dana mengendap atau float. Nah, dana mengendap ini adalah uang milik pengguna yang tersimpan sementara di NovaPay sebelum dipakai. Dengan auto invest, saldo pengguna tidak langsung ditarik atau dipindahkan. Dana lebih lama berada di sistem NovaPay. Ini membuat jumlah dana yang dikelola perusahaan jadi lebih stabil. Lalu poin ketiga, optimalisasi treasury management. Maksudnya apa? Treasury management itu pengelolaan kas perusahaan. Dengan dana yang mengendap dengan stabil, NovaPay bisa mengatur arus kas dengan lebih baik. Bisa menempatkan dana ke instrumen keuangan yang aman, mengurangi risiko kekurangan likuiditas perusahaan. Jadi, keuangan internal NovaPay jadi lebih efisien dan terkontrol. Lalu, lanjut poin keempat yaitu sumber pendapatan tambahan. Dana pengguna yang diinvestasikan bisa menghasilkan imbal hasil atau return. Dampaknya apa? Sebagian keuntungan bisa menjadi pendapatan NovaPay.
Lalu bisa dari bagi hasil atau fee pengelolaan atau kerjasama investasi. Ini membuat NovaPay tidak hanya bergantung pada fee transaksi, tapi punya sumber pendapatan baru. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, jika pengguna NovaPay membelanjakan rata-rata 18% lebih banyak, jadi resiko dan peluang keuangan apa aja yang dapat muncul bagi konsumen dan bagi NovaPay sebagai penyedia layanan fintech? Pertama-tama kita bakal membahas dampak bagi konsumennya dulu. Peningkatan pengeluaran rata-rata sebesar 18% itu nunjukin bahwa kemudahan dan sistem reward NovaPay mendorong perilaku konsumsi yang lebih tinggi. Dari perspektif manajemen keuangan pribadi, kondisi ini menimbulkan beberapa resiko utama, di mana ada penurunan tingkat tabungan, perilaku boros dan impulsif, terus juga ada risiko utang jangka pendek. Namun di sisi lain terdapat peluang positif bagi konsumen, yaitu akses yang lebih mudah ke produk langganan, ke produk keuangan digital seperti investasi mikro dan pembiayaan jangka pendek, terus juga peningkatan inklusi keuangan khususnya bagi pengguna muda yang sebelumnya tidak aktif. Lalu kita lanjut ke dampak bagi NovaPay-nya. Sebagai penyedia fintech, bagi NovaPay peningkatan pengeluaran pengguna itu memberikan manfaat finansial langsung ya, antara lain kayak kenaikan pendapatan berbasis transaksi, meningkatnya loyalitas dan frekuensi penggunaan aplikasi, dan juga pemanfaatan data transaksi untuk mengembangkan produk dan strategi bisnis. Namun, kondisi ini juga membawa risiko strategis, yaitu risiko reputasi dan juga risiko regulasi. Di mana reputasi itu jika pengguna merasa terdorong untuk belanja berlebihan atau mengalami masalah keuangan. Kalau regulasi itu karena otoritas dapat memperketat pengawasan terhadap fitur reward kayak kredit dan investasi jika dianggap merugikan si konsumennya, dan juga potensi tuntutan terhadap praktik bisnis yang dinilai mendorong konsumsi berlebihan. Jadi untuk kesimpulannya, peningkatan pengeluaran sebesar 18% itu menciptakan dua sisi dampak. Bagi konsumen, itu terdapat risiko penurunan kesehatan keuangan jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik, dan tapi bisa juga membuka peluang akses layanan keuangan digital. Dan bagi NovaPay, kondisi ini meningkatkan pendapatan ya tentunya dan pertumbuhan bisnis mereka, tapi harus diimbangi dengan perlindungan konsumen dan kepatuhan regulasi ya, agar usahanya itu bisa berlanjut ke depannya, jadi nggak sebentar doang. Sekian presentasi kami pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.